Oke, kali ini gue mau kasih tau ke kalian kalau ada headset wireless gaming murah di bawah 400 ribuan. Ini dari brand VGN, namanya VXE V1. Gue udah pakai headset ini kurang lebih 1 bulanan. Langsung aja kita cek headsetnya kayak gimana. Untuk pertama di sini ada packagingnya. Kalau untuk packagingnya itu biasa aja, nggak terlalu kayak gimana-gimana. Kalian bisa lihat sendiri. Terus kalau untuk bentuk stylish desainnya itu menurut gue ini ergonomis, enak, bahannya dari ABS, lentur, bisa diputer-puter. Lalu untuk slidernya tuh halus, nggak keset. Terus head adjustmentnya juga lumayan lebar, jadi buat kepala kalian yang lebar itu oke banget. Terus lagi untuk warnanya tuh dia ada 2 pilihan warna, ada warna putih, ada warna hitam. Nah, kalau untuk yang gue punya sekarang itu ada warna hitam. Terus di sini di pinggir-pinggirannya itu ada side buttonnya. Dia ada tombol volume up, tombol volume down, ada disable mic, ada tombol power. Kalau untuk ear cupnya itu dia pakai bahan dari fabric ya. Menurut gue ini enak dibanding dengan dari kulit sintetis yang bakal rontok setelah lu beberapa bulan pakai. Karena gue udah sering banget gue ganti headset yang ear cupnya itu dari bahan kulit sintetis. Lalu di sini ada colokan kabel Type C. Itu buat ngecas. Satu hal yang kalian harus tahu, kalau fitur headset ini cuma ada dongle 24 GHz sama Bluetooth. Jadi kalian nggak bisa pakai kabel. Jadi kalau misalnya headsetnya lowbat, kalian harus cas, nggak bisa dipakai. Minusnya di situ sih. Oh ya, headset ini tuh untuk kompatibel buat ke PS, ke Xbox, sama ke PC. Terus kalau buat koneksi ini nih kalian bisa kayak gini, ditahan lama buat ngidupin. Nanti ada suaranya, itu suaranya suara Cina, suara bahasa Mandarin, sorry gue nggak tahu soal. Lalu untuk ke mode Bluetooth kalian bisa klik 2 kali. Ini untuk mode Bluetooth. Untuk balik lagi kalian bisa klik 2 kali lagi. Untuk matiin kalian tinggal tekan lagi tombol power. Sama dia tuh nggak ada indikator baterai, jadi kalian harus ngira-ngira. Baterainya ini 300 mAh, kurang lebih bertahan sampai 28 jam. Kira-kira gue pakai ya 1 harian full sih lowbat. Jadi paling habis gue pakai lama gue cas lagi. Setelah itu ya udah. Untuk kualitas suaranya itu buat gue buat main game Valorant itu oke. Step jelas, surroundnya tuh jelas, kayak di sekeliling ada suara step dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, depan belakang tuh cukup jelas menurut gue. Untuk suara tembakan tapi emang agak kenceng dibanding headset lainnya sih. Kalau untuk mic-nya ini menurut gue ini oke banget sih. Untuk harga headset under 400 ribuan itu mic-nya tuh kualitasnya jernih, bagus, enggak gimana ya, enggak parah gitu loh, enggak noise dia punya fitur noise cancelling. Cuma minusnya ya kalau lo main game di depan kipas itu suara lo bakal diredus sama dia, jadi kayak bakal kecil. Nanti kita tes aja suara mic-nya kayak gimana. Oke, suara yang kalian dengar ini adalah suara dari mikrofon headset VGN VXE V1. Gimana hasil suaranya? Menurut kalian oke atau enggak? Kalau menurut gue sih udah oke lah, lumayan. Ya, untuk suara-suara kualitas sesuai harganya lah, under 400 ribuan. Untuk kelengkapannya itu dia punya kabel Type C, sama buku manual, sama garansi. Nah untuk garansinya ini gue dapet garansi itu tergantung toko. Jadi gue beli di toko yang garansi cuma 4 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah. Ada yang jual lagi garansi 6 bulan, nanti gue taruh di deskripsi linknya. Mungkin kalau untuk kualitas suara gue nggak bisa ngasih tahu kayak gimana karena gue nggak expert di bidang audio. Jadi kayak menurut gue ini udah cukup oke buat main game, buat denger musik, nonton film. Itu detailnya cukup kedengeran sih menurut gue dibanding headset murah lainnya.
Nah untuk range-nya itu dia 10 meter kurang lebih. Jadi gue kadang PC gue tuh di depan posisinya di ruang tamu, gue ke belakang mau ngambil minum atau kamar mandi itu masih nyampe, dan jarak rumah gue kira-kira 10 meteran. Jadi cukup oke sih. Terus untuk model head adjustment-nya lu bisa lihat sendiri, ini cukup lebar, fit banget di kepala gue, nyaman, foamnya juga enak, adem, nggak kasar, nggak panas. Menurut gue rumah gue nggak pakai AC by the way, jadi nggak panas, lu enak. Mungkin minusnya ini bakal nyerap keringat sih kalau bahan fabric kayak gini. Gue kurang tahu sebenarnya ini bahannya fabric atau bukan, tapi bagus sih menurut gue bahan. Karena kalau bahan fabric mungkin beda lagi kalau. Jadi buat gue ini udah cukup oke. Dari desain juga warna putih, kalau kalian suka yang warna putih cukup bagus. Karena kenapa gue milih hitam, karena gue takut kotor aja sih. Minusnya dari headset ini dia nggak bisa pakai kabel. Tadi gue bilang satu, kalau dia lowbat ya udah lo nggak bisa pakai. Jadi lo harus, setelah lo pakai lo harus ngecas. Indikator baterai dia nggak punya, jadi kalau udah lowbat nanti kalau lagi lu pakai dia bakal ngomong di sini bahasa Mandarin tadi. Sama paling indikator di power itu warna merah nanti kalau headsetnya itu udah lowbat. Lalu buat apa lagi ya, desain oke. Suara lumayan kencang menurut gue, cuman gue pakai di volume 80 kalau buat main game. Mungkin kalau buat nonton film sama denger musik disesuaiin aja sih. Sama mungkin dia spare part kayak earphone, kayak earcupnya ini dia belum ada yang jual. Jadi kalau sobek rusak ya udah, lu nggak tahu lah harus gimana, mungkin lu beli lagi. Tapi menurut gue cukup oke sih. Harga di bawah 400.000, sekali lagi gue tekenin, harga itu di bawah 400.000. Lo dapat headset wireless, bisa bluetooth 2,4 GHz, delaynya tuh minim 15 second kurang lebih. Itu ada di deskripsi penjualannya. Itu kalau lebih delaynya 15 second, millisecond. Gue nggak ngerasa delay saat main game, nggak ada keluhan sih untuk sekarang dari gue. Mungkin itu aja dari gue yang bisa gue sampein. Kalau kalian suka silakan beli di link deskripsi di bawah, nanti gue sertain linknya. Jangan lupa follow Instagram gue, TikTok gue buat konten-konten yang lain. Subscribe channel ini kalau kalian suka. See you next video.